warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, SPD Guru SD Negeri Sulaksana, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1, pada hari Senin 19 Juli 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sekarang Ibu minta Cucu untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cucu telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dalam pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kita ya. Telah mengirimkan link daftar hadir di WA Group ya. Sudah bisa dilihat itunya linknya anak-anak? Sudah. Nah, silahkan isi linknya sesuai dengan kehadiran kalian ya. Sudah diisi semuanya? Sudah. Iya, kalau sudah. Nah, di sini ada beberapa di antara teman kalian yang tidak masuk. Itu tadi ada katanya Fardan, ada yang izin ya. Ada yang sakit juga, kita doakan yang sakit. Semoga cepat sembuh, bisa bertemu kembali dengan kita dalam pembelajaran yang lainnya ya anak-anak. Kan dalam masa pandemi corona ya, di sini kita harus menjaga protokol kesehatan yang kita harus jaga, yaitu melalui slogan 5M. Pakai masker dengan baik, mencuci tangan menggunakan sabun biar air mengalir, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Iya, pinter. Kalian masih paham tentang slogan 5M ya, sudah menjaga protokol kesehatan. Iya, itu Farida sama Tasya bagus karena saling berdekatan harus pakai masker ya. Kita nyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Pancasila aku sedia untuk Pancasila dasarnya sekarang. Terima kasih. Oh, ada gambar apa saja coba di layar? Singkong, ubi, padi. Ya, ada semuanya tidak di sekitar kalian itu ketiga tumbuhan itu? Ada. Nah, kita lihat coba yang singkong. Itu bentuk singkong itu tulang daunnya apa anak-anak? Menjari. Ya, pinter, menjari. Aida, Tasya tadi menyebutkan. Iya, tulang daun singkong adalah menjari. Kalau tulang daun ubi? Menjari. Iya. Yang terakhir, tulang daun padi. Siapa yang tahu bentuknya seperti apa? Menjajar. Ya, sejajar ya, bukan menjajar. Masih ingat berarti pelajaran sebelumnya kalian
itu mengenai bentuk tulang daun ya. Nah, dari ketiga tumbuhan tersebut, apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Manfaatnya untuk apa itu ketiga tumbuhan tersebut? Sebagai sumber makanan. Sumber makanan. Iya, pinter Aida, Dina, sebagai sumber makanan. Ya, karena itu adalah sumber karbohidrat, tenaga, sebagai makanan pokok buat kita ya, terutama beras. Kita kan selalu kalau makan tidak lengkap tanpa nasi ya, nasi itu berasal dari padi ya, beras di situ. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1 ya. Di sini tujuannya nanti Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menyimpulkan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan dengan benar. 3. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengkreasikan perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 5. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara, yaitu ASEAN, terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn dengan tepat. Nah, semangat. Semangat. Baru pegang apa ini? Jagung. Jagung. Iya, jagung. Ibu memegang jagung. Tadi jagung tulang daunnya apa anak-anak? Sejajar. Saat jagung buat kehidupan kita. Makanan pokok. Iya, Aida pinter. Sebagai sumber makanan pokok, akan membagi kalian menjadi dua kelompok di sini. Kelompok pertama ada Farida, Tasya, Aida, dan Raila. Kelompok kedua cucu Reni, Dina, dan Teddy. Ada sebuah laporan pengamatan. Nanti Ibu akan menunjuk kalian untuk membaca. Dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil tugasnya ya di sini. Paham? Apa di situ kelihatan? Jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak? Iya, graf pertama. Coba Aida bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Seorang petani jagung memulai pengembangbiakan tanaman jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Di pembuahan bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah. Setelah mengirimkan LKPD-nya di WA grup ya anak-anak. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Iya. Sudah. Sekarang Aida mewakili teman-teman di kelompoknya mau presentasikan hasil kelompok kamu yang LKPD pertama. Pertama itu ide pokoknya apa, Aida? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai di Indonesia. Iya, pinter. Kelompok 2.
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Iya, pintar-pintar kelompok 1 sama kelompok 2 bisa mencari ide pokok. Sekalian sudah memahami bagaimana mencari ide pokok dalam setiap paragraf ya. Ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di seluruh kalimat ya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Video silahkan nanti diamati tentang perkembangbiakan generatif ya. Ini videonya. Nah, lihat LKPD keduanya tadi. Di situ kamu tadi disuruh untuk mengamati lingkungan di sekitarmu. Temukan salah satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Ada yang berbunga tidak di sekitar kamu? Ada. Ada, Aida. Nanti Aida kalau sudah menemukan tumbuhannya, nanti kalian gambar tumbuhan tersebut di LKPD ya, yang tadi Ibu berikan tuh. Nanti kalian presentasikan sesuai kelompoknya ya di situ. Sekarang sudah dikerjakan LKPD keduanya? Sudah. Sudah, coba dari kelompok 1 Aida. Coba mana hasil gambarnya Aida? Coba.
tampilkan di depan. Nah, gambarnya. Iya, gambar apa itu Aida, yang digambar bunga apa Aida? Bagus sekali itu. Bunga apa Aida yang digambar tadi? Kayaknya seperti bunga kertas ya Aida ya? Iya. Iya, bunga kertas. Banyak sekali ya di sekitar kita tentang bunga kertas. Coba Aida, jelaskan cara penyerbukannya sesuai kelompok kamu. Coba tadi cara penyerbukan dari gambar bunga kertas kamu. Coba dibacakan bagaimana cara penyerbukannya. Pada bunga kertas, ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun karena angin, serbuk sari akan berterbangan, sebagai serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Saat itulah terjadi penyerbukan, yakni melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Iya, pinter kelompoknya Aida. Itu cara penyerbukan oleh bunga kertas ya. Di situ tadi pada bunga kertas, kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun angin, itu sehingga sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Karena ini yang dinamakan penyerbukan ya di situ. Terus sekarang kelompoknya Cucu, kelompok 2. Coba lihatkan hasil gambar tumbuhan yang kamu lihat di sekitarnya. Tampilkan gambarnya. Ya, kurang dekat, Cu. Iya, bagus sekali, menarik sekali gambarnya. Apa yang kamu gambar, Cucu, di situ? Bunga apa? Bunga kertas juga. Oh, bunga Terkena di kertas juga. juga, ya. Karena di sini gersang, ya, karena cuacanya gersang, jadi cuma sedikit berbunga yang berbunga ya. Di sini banyak sekali bunga kertas, berarti tidak apa-apa. Coba jelaskan oleh kelompok Cucu cara penyerbukannya. Pada bunga kertas, ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun karena angin, serbuk sari akan berterbangan, sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Saat itulah terjadi penyerbukan, yakni melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Iya, pintar. Sekarang dari tugas tersebut, sekarang kita cari kesimpulan manfaat perkembangbiakan generatif itu apa saja, coba kelompoknya Cucu. Apa, Cu? Manfaat perkembangbiakan generatif itu yang pertama apa, Cu? Gimana, Bu? Manfaat perkembangbiakan generatif itu yang bawah, Cu. Ada apa, Cu? Manfaatnya, Cu? Tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Iya. Biaya Tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Aida, selain itu apa lagi manfaat perkembangbiakan generatif, Aida? Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah. Iya, di situ tadi tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif mudah ya, karena penyerbukannya secara alami, jadi tidak memerlukan biaya yang mahal. Terus ada lagi satu lagi, itu manfaatnya adalah umur tanaman juga bisa lebih lama di situ ya. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD kedua, coba di situ ada gambar bunga apa anak-anak? Ya, di situ bunga yang cantik. Di situ nanti kamu akan banyak sekali, ada bunga kertas, ada bunga kamboja, ya di situ. Di sini Ibu akan membacakannya, kalian perhatikan ya.
Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Indonesia dan Malaysia di situ. Bunga sepatu itu ada di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Itu. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari Bali. Dar campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan, oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bersama bernama ASEAN, ya. ASEAN itu singkatan dari Associated Southeast Asian Nation, ya. Dihafalkan itu jika nanti ada soal apa itu ASEAN, ya di situ. Atau bahasa Indonesianya Asia Tenggara, ya di situ. Persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Berikut ada 10 negara ASEAN, ya di situ. Coba digambar. Ada negara apa saja, Cucu? Digambar. Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Iya, pintar di situ. Yang benderanya hampir sama dengan kita itu negara mana, anak-anak? Iya, Aida, pintar. Singapura itu cuma ada berbedanya, ada bulan dan bintang, ya kalau Singapura. Nah di situ. Nah di situ ada teks bacaan lagi, ya. Coba. Judulnya ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kesamaan, kepentingan yang sama, ya. Coba paragraf kedua, Dina, bacakan. Yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi diskusi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, di situ. 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pertama di tahun 67 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pada utusan kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh perintis ASEAN adalah dari Indonesia itu Adam Malik, dari Malaysia Tun Abdul Rojak, Thailand Tanan Koman, Singapura S. Raja Ratman, dan Narcisos Ramos dari Filipina. Nah, diingat-ingat ya, itu pendiri atau perintis ASEAN dari kelima negara itu. Nanti pasti keluar di soal ya, anak-anak. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya.
Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini 10 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama, 5 pendiri negara ASEAN, yaitu siapa aja? Coba dilihat di layar. 5 pendirinya, negaranya siapa aja anak-anak? Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah, di situ bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pada tanggal 7 Januari 1984, negara mana yang bergabung dengan ASEAN, anak-anak? 84. Iya, pinter Aida, Brunei Darussalam. Kalau pada tanggal 28 Juli 1995, siapa yang bergabung? Vietnam. Vietnam, iya. Kalau 23 Juli 1997, negara mana yang bergabung? Laos dan Laos Myanmar. dan Myanmar. Iya, terakhir. Negara mana yang bergabung pada tanggal 30 April 1999? Ayo, siapa? Kamboja. Iya, Kamboja, Aida. Sama cucu selalu rebutan untuk menjawab ya. Di situ tadi kamu telah mengetahui negara-negara yang ada di ASEAN ya. Di situ ada Malaysia, ada Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura. Itu kamu harus paham negara-negara yang ada di Indonesia ya. Di situ ada 10 negara yang termasuk di ASEAN, Associated Southeast Asian Nation ya di situ. Tadi ada kondisi geografis Asia Tenggara ya. Letak geografis Asia Tenggara itu di antara 3 perarian. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kedua, Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Di situ ada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan itu ada di negara Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang di sini ada sebuah diagram Venn ya. Diagram Venn itu yang berbentuk lingkaran. Di situ tadi kan kamu telah belajar mengenai negara-negara yang ada di ASEAN ya. Di situ nanti kamu cari perbedaan dari setiap negara dan cari persamaan di setiap 2 negara tersebut ya. Di negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran. Ketiga, di tengah lingkaran kamu menuliskan persamaannya. Ya, sudah dikerjakan anak-anak? Sudah. Sudah. Aida lagi yang pertama ya, Aida sama cucu itu ya di situ.
Berhubung Aida yang menjawab pertanyaan dari Bu Guru dengan cepat, coba sekarang Aida, kamu menuliskan negara mana saja, Aida? Malaysia dan Filipina. Oh, Malaysia dan Filipina. Apa perbedaannya Malaysia dan Filipina? Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, mata uang ringgit. Itu negara mana, Aida? Malaysia. Iya, pinter. Kalau Filipina? Ibu kota Manila, bahasa Filipina, mata uang peso. Iya. Kalau persamaan dari Malaysia dan Filipina itu apa, Aida? Anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Iya, pinter Aida, kelompok Aida pinter-pinter. Cucu, kalau Cucu negara apa, Cu, yang kamu tulis bersama kelompok kamu, Cu? Kalau Indonesia apa perbedaannya dengan Thailand, Cu? Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta, bahasa Indonesia mata uang rupiah. Kalau Thailand? Thailand ibu kota Bangkok, bahasa Melayu Isan, mata uang baht. Iya, pinter. Ya, persamaannya sama-sama di ASEAN, anggota ASEAN ya, terletak di kawasan Asia Tenggara. Pinter kedua kelompok ini, pinter-pinter ya, sudah paham semua di sini. Link evaluasi yang Ibu kirim di WA Group. Sudah ada link evaluasinya anak-anak? Sudah. Sudah dikerjakan? Sudah. Iya, pinter. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakannya. Dan kita lihat di situ tadi ada evaluasinya. Ada 10 soal ya di situ, semuanya pilihan ganda, bisa kalian lihat skornya. Oh, di sini selamat Cucu Reni dapat nilai 90. Ada satu orang di sini ya, yang tadi tidak usah disebutkan. Ada yang di bawah KKM, tidak apa-apa. Nanti Ibu kasih materi remedinya untuk meningkatkan nilai kalian lagi, tidak apa-apa, jangan putus asa yang nilainya belum di atas KKM, tetap semangat, nanti Ibu bantu melalui remedi. Yang sudah nilainya di atas KKM jangan sombong, terus selalu semangat untuk belajar mengenai materi yang lainnya, yaitu melalui pengayaan nanti ya di sini. Nah, sekarang coba kita nyanyikan di sini lagu daerah dari Jawa Tengah. Yuk kita nyanyikan. Speakernya yuk dibuka semua, kita nyanyikan bersama-sama. Di sini gundul-gundul kacul dari Jawa Tengah ya. Di sini, ayo sini. Wakulimpang Ini tadi belajar tentang apa anak-anak? Penyerbukan bagian-bagian pada bunga. Oh iya, penyerbukan dan bagian-bagian pada bunga. Terus yang satu lagi apa materi yang satu lagi? Negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara. Pinter. Tadi kamu telah mempelajari tentang negara-negara di ASEAN, tentang penyerbukan dan perkembangbiakan ya. Nah, sekarang hal paling menarik apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Apa yang menarik tadi pembelajaran hari ini? Kamu tentang apa? Menggambar bagian bunga. Iya, tadi menggambar bagian-bagian bunga, kata Cucu.
Kalau Aida, apa yang menarik tadi Aida? ASEAN. Iya, hanya bisa mengetahui negara-negara di ASEAN. Nah, berarti di sini tadi kalian sudah mengetahui tentang pembelajaran hari ini. Kita telah belajar mengenai ASEAN, penyerbukan dan perkembangbiakan ya di situ. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua kan? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalian sudah paham semua ya. Tadi sudah menyanyikan lagu daerah di sini ya. Terima kasih buat anak-anak yang telah ikut pada pembelajaran hari ini. Ingat selalu mengenai prokes kesehatan ya, protokol kesehatan dijaga terus, jaga jarak ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya di situ. Ingat-ingat itu, jangan sampai lupa kalian tentang prokes kesehatan karena sangat berbahaya sekarang virus corona ini sudah meningkat lagi ya. Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya di hari yang lain ya, anak-anak. Di sini Ibu ucapkan selamat belajar di rumah. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Yang lainnya LKPD-nya jangan lupa dikirim lagi kepada Bu Guru ya, yang tadi sudah dikerjakan di sini. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat belajarnya. Jangan sampai putus semangat ya di sini. Kita harus semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, coba Aida pimpin doa. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.